Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulandari dengan NIM 2348 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang steroid dan terpenoid dengan dosen pengampu Pak Hari Adi Saputra MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang steroid, di mana steroid adalah senyawa organik golongan lipid yang memiliki inti steroid berupa epoxy karbon yang saling menyatu dan berperan penting dalam berbagai fungsi biologis seperti hormon, misalnya estrogen dan testosteron, komponen membran sel atau kolesterol, serta senyawa aktif pada tumbuhan dan hewan. Berikut adalah contoh dari steroid, di mana steroid mempunyai struktur yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin siklosena dan 1 cincin siklopentana. Berikut tata nama dari steroid berdasarkan inti steroid atau siklopentano berhidrogenatren. Yang kedua, atom C diberi nomor 1-17 sebagai dasar penamaan. Yang ketiga, gugus fungsi ditulis sebagai posisi, misal, hold, on, dan enol. Kemudian ikatan rangkap ditunjukkan dengan akhiran ena. Arah gugus dinyatakan dengan alfa atau beta. Selanjutnya sifat dari steroid, di mana bersifat nonpolar, semipolar, sehingga suka larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan etanol. Selanjutnya memiliki inti steroid yang stabil atau 4 cincin karbon menyatu, umumnya berbentuk pada kristalin, dapat mengalami reaksi oksidasi dan reduksi pada gugus fungsi, bersifat aktif secara biologis, berperan sebagai hormon, sterol, dan komponen membran sel. Pada tumbuhan, steroid sering terdapat sebagai glikosida atau saponin steroid. Selanjutnya adalah klasifikasi dari steroid. Yang pertama, sterol. Steroid yang memiliki gugus OH pada C3 dan rantai samping di C17. Adapun fungsinya sebagai komponen utama membran sel dan perkusur senyawa steroid lain. Contohnya, kolesterol, ergosterol, dan testosterol. Yang kedua, hormon steroid. Steroid yang berperan sebagai pengatur biologis dalam tubuh. Yang kedua, hormon steroid. Steroid yang berperan sebagai pengatur fisiologis dalam tubuh dibagi menjadi hormon seks, testosteron, progesteron, testosteron, atau pengatur reproduksi. Kedua, kortikosteroid, kortisol, aldosteron, mengatur metabolisme dan keseimbangan elektrolit. Selanjutnya, asam empedu, surana steroid yang dibentuk inti. Fungsinya membantu emulsifikasi dan penyerapan untuk usus. Contohnya, asam folat dan asam dioksikolat. Yang keempat, glikodisida steroid atau saponin steroid adalah steroid yang berikatan dengan gula, di mana fungsinya bersifat surfaktan alami dan digunakan sebagai bahan baku obat steroid. Contohnya diosgenin. Terakhir, vitamin D atau sitosteroid. Steroid adalah steroid dengan 1 cincin terbuka berperan dalam metabolisme kalsium dan fosfor. Fungsinya mengatur metabolisme kalsium dan fosfor dan menjaga kesehatan tulang. Contohnya vitamin D2 dan D3. Adapun biosintesis dari steroid. Yang pertama, asetil KOA menjadi mevalonat, di mana 2 molekul asetil KOA bergabung membentuk HMG KOA, kemudian direduksi oleh enzim HMG KOA reduksi menjadi asam mevalonat. Kedua, mevalonat menjadi unit isoprena, di mana mevalonat mengalami fosforisasi dan dekarbolisasi menghasilkan isopentanil pirofosfat atau IPP, dan dimethylyl pirofosfat atau DMAPP sebagai unit dasar isoprena. Kedua, mevalonat menjadi unit isoprena, di mana mevalonat mengalami fosforisasi dan dekarbosilasi menghasilkan isopentanil pirofosfat atau IPP dan dimethyl pirofosfat atau DMAPP sebagai unit dasar isoprena. Ketiga, pembentukan squalene. Beberapa unit isoprena berkondensasi membentuk permanesyl pirofosfat yang kemudian bergabung menjadi squalene. Keempat, squalene menjadi squalestrol. Squalene mengalami siklisasi membentuk lanosetrol yang selanjutnya mengalami beberapa reaksi modifikasi
menghasilkan kolesterol sebagai steroid endo. Yang terakhir, pembentukan turunan steroid. Dari kolesterol kemudian terbentuk berbagai steroid antara lain hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Selanjutnya, reaksi dan identifikasi steroid. Yang pertama, reaksi Lieberman-Botrom menghasilkan warna biru hijau sebagai indikasi adanya inti steroid. Selanjutnya, reaksi Salkowski menghasilkan lapisan merah sebagai indikasi adanya inti steroid. Selanjutnya, reaksi Zak, lapisan merah pada tulena sebagai indikasi adanya inti steroid. Selanjutnya, uji Salkowski, di mana warna coklat sebagai indikasi steroid sebagai saponin, dan uji saponin atau busaten, di mana busa stabil sebagai indikasi steroid jenis saponin. Terakhir, kegunaan dari steroid. Yang pertama, pengatur hormon tubuh. Kedua, komponen membran sel, mengatur metabolisme kalsium, antiinflamasi dan anti-alergi, membantu pencernaan lemak, dan bahan baku obat. Materi selanjutnya terpenoid. Terpenoid adalah senyawa metabolit sekunder alami yang tersusun dari unit isobena, selina, halatan, dan banyak ditemukan pada tumbuhan. Ciri utama dari terpenoid, penggabungan unit isopena, isopren satuan 5 karbon menjadi 2 metil 1,3 butadiena. Umumnya bersifat aromatik dan mudah menguap. Berperan sebagai minyak ciri, pigmen, hormon, dan pelindung tanaman. Contoh terpenoid adalah menthol, kamfer, pitol, beta-karoten. Selanjutnya, sifat terpenoid. Bersifat hidrofobik atau suka larut dalam air dan larut dalam pelarut organik. Kemudian aromatik dan mudah menguap, berwarna atau tidak berwarna, dan struktur beragam, serta aktif secara biologis. Selanjutnya, klasifikasi dari terpenoid. Yang pertama adalah hemiterpenoid atau C5, tersusun dari satu unit isopena. Yang kedua, monoterpenoid atau C10, terdiri dari 2 unit, contohnya mentol dan limonen. Yang ketiga, sesquiterpenoid atau C15, terdiri dari 3 unit, contohnya artemisinin. Yang keempat, sesterterpenoid atau C25, terdiri dari 5 unit, contohnya opibiolin. Kemudian, triterpenoid atau C30, terdiri dari 6 unit, contohnya squalene atau steroid. Tetraterpenoid atau C40, terdiri dari 8 unit, contohnya beta-karoten. Selanjutnya adalah biosintesis dari steroid, mana pada jalur mevalonat atau MFA berawal dari asetil CoA yang diubah menjadi mevalonat, kemudian menghasilkan unit dasar IPP dan DMAPP. Pada jalur MEP berasal dari pirofosfat dan gliseraldehida 3-fosfat yang juga menghasilkan IPP dan DMAPP. Kemudian pembentukan terpenoid, IPP dan DMAPP selanjutnya berkondensasi membentuk granul PP C10 menghasilkan monoterpen, farnesil PP C15 menghasilkan sesquiterpen, granul PP C20 menghasilkan diterpen, squalene C30 menghasilkan triterpen dan steroid. Tetraterpen C40 menghasilkan karotenoid. Yang terakhir, politerpen seperti karet alam. Terpenoid bangun dari unit isopena yang saling berhubung sehingga menghasilkan berbagai jenis terpenoid sesuai jumlah atomnya. Selanjutnya, reaksi dan identifikasi dari terpenoid. Pada reaksi terpenoid, pertama, reaksi oksidasi. Prinsipnya, terpenoid bereaksi dengan oksidator. Adapun reaksinya, terpenoid ditambah O menghasilkan oksiterpenoid. Kedua, reaksi hidrolisis. Prinsipnya, pemutusan ikatan ester oleh air. Reaksinya, terpenoid ester ditambah H2O menghasilkan terpenoid ditambah alkohol. Maknanya, gugus alkohol atau gugus ester dalam terpenoid. Terakhir, reaksi siklisasi. Prinsipnya, terpenoid linear berubah. Jadi, pada biosintesis terpenoid siklik. Kemudian, uji identifikasi terpenoid. Pertama, uji Lieberman-Botrom. Reagennya, asam asetat anhidrat ditambah H2SN menghasilkan hasil positif warna hijau. Uji Salkowski.
Reagennya asam asetat anhidrat ditambah H2SO4 menghasilkan hasil positif warna hijau. Uji Salkowski, reagennya klorofum ditambah H2SO4 menghasilkan cincin merah. Selanjutnya KLT menghasilkan noda tampak di bawah sinar UV. Prinsipnya pemisahan senyawa berdasarkan polaran. Kemudian kegunaan dari terpenoid. Yang pertama dalam bidang farmasi dan obat-obatan, sifat antiinflamasi, antibakteri, antivirus, antipiker. 2. Aroma dan flavonoid. Kegunaan dari terpenoid pertama, farmasi dan obat-obatan, seperti sifat antiinflamasi, antibakteri, antivirus, dan antipiker. Contohnya artemisinin. Yang kedua, aroma dan flavonoid. Memberikan aroma dan rasa khas pada tembok, kosmetik, dan makanan, contohnya mentol. Yang ketiga, pestisida dan repelen. Digunakan sebagai insektisida alami atau penyerbuk. Keempat, antioksidan dan fotoproteksi. Contohnya karotenoid. Kemudian bahan industri digunakan dalam pembuatan resin, minyak sirih, dan bahan kimia lainnya. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.